Karena memang iya waktu itu ketika acara ulang tahun Jackmania bulan Desember kemarin, Pak Gub kita undang, Pak Gub hadir, Pak Gub berpesan untuk teman-teman Jackmania gunakan transportasi massal jika main di JIS. Pesannya beliau seperti itu. Udah ada pesan-pesan. Sudah apalagi pesan udah, yang disampaikan itu Gubernur. aja sih. Itu aja penasaran ya, aja untuk minta teman-teman tolong The Jack. dijagain JIS-nya. Gitu. Yuk kita bersuara. Bang Diki, selamat pagi. Pagi. Biasanya kalau udah ngedatengin ketua umum Jackmania ya pasti ngomonginnya soal nggak jauh-jauh dari bola ya, dari stadion, terus dari apalagi pertandingan gitu-gitu. Nah sekarang yang aku mau ngobrolin soal kandang kalian. Waduh. Nah, Oke. kok kandang gitu ya kesannya? Iya. Tapi emang populernya kandang kan? Kandang memang bukan kandang. Rumah, bukan gedung, bukan apa gitu. Bahasa kerennya home base. Nanti. Home base, ya oke. Jadi sekarang nih kandang kalian di mana? Masih belum tahu. Persija masih belum memutuskan sebetulnya. Komunikasi ke Persija, ya ada beberapa stadion. Salah satunya adalah JIS, Jakarta International Stadium. Yang keren banget itu. Ya, gila. satu lagi ada GBK juga, satu lagi juga mungkin ada Patriot juga di Bekasi. Kok masih mungkin gitu loh? Ya karena kan kita masih belum tahu nih situasi ke depannya seperti apa. Seberapa siap stadion-stadion itu untuk dijadikan kandangnya Persija, karena kan Persija fansnya banyak. Jadi perlu daya tampung yang banyak juga gitu loh. Mesti yang gede banget gitu. Berapa orang sih Persija itu, The Jack itu? Kalau The Jack anggota kita aktif ya, anggota aktif tuh maksudnya anggota yang kartu anggotanya aktif itu ada 97.200-an. 97.200. Itu 200. semua di Jakarta? Enggak, tersebar di seluruh Indonesia. Wow. Nah, itu yang KTA-nya aktif ya, tapi kan kalau terdaftar kita hampir 300 ribuan terdaftar nih. Yang Jadi, terdaftar. Ya, aktif yang sering itu ngumpul berapa orang yang paling banyak nggak butuh juga. rumah yang gede gitu? Ya ibarat gini, kalau kita lihat pertandingan besar banget ya, pertandingan besar ketika 2018 Persija juara lawan Mitra Kukar di GBK itu, stadion GBK aja nggak cukup. Di dalam ada mungkin 70.000, di luar mungkin ada 100.000. Itu udah Jack doang ya? Iya, gitu loh. Jadi memang sebesar itulah kita. Segede itu. Ya. Oke. Nah sekarang soal JIS nih yang terakhir ya. Udah sempat main tuh kan di situ ya? Nah, kalau Persijanya sih secara tim Persija profesionalnya belum ya. Tapi kemarin kita memang ada acara halal bihalal di sana. Ada trofeo silaturahmi, namanya trofeo silaturahmi Jakarta. Itu ada pertandingan friendly match lah antara Persija All Star, Persija Development sama tim gabungan antara Persija, Pemda dan Persija Pers gitu loh. Bang Diki main? Aku nggak main bola. ngurus aja ya. Nah, kalau main pasti nggak sempat ngurus apa-apa segala macam. Oke. Gitu. Apa komen dari teman-teman yang main di situ gitu? Rasanya gimana main di JIS? Stadion itu sih stadion terbaik di Indonesia saat ini ya. Banget. Mungkin di Asia Tenggara terbaik itu dari sisi desain, sisi kebesaran, kemegahan, wah luar biasa stadion itu. Gitu. Ya kan main di situ tuh ya, sama di lapangan lain pasti ada rasa yang beda gitu. Mereka cerita apa lagi? Ya kalau kualitas sih nomor satu ya, maksudnya kualitasnya rumput, kualitas stadion itu nomor satu lah. Jadi memang betul-betul yang kita harapkan kualitas itu bisa menopang prestasinya Persija nanti, gitu, atau prestasinya ya tim kita atau tim tuan rumah yang main di situ. Gitu. Di situ kan main tanggal 7 Mei ya? Iya, acara kemarin kita tanggal 7 Mei. 7 Mei. Terus Ya. ada berikutnya lagi nggak rencana main lagi? Seperti saat ini belum, karena memang kebetulan JIS itu masih dalam proses ya. Ya kalau nggak salah informasi yang saya terima, JIS itu masih proses pembangunan, artinya belum serah terima ke Finishing lah ya. belum serah terima ke Jakpro. Gitu loh. Jadi memang mungkin akan agak ribet, kecuali nanti setelah serah terima ya mungkin akan ada pertandingan gitu. Dan kita kan juga dijanjikan oleh gubernur kemarin bahwa saat grand launching nanti itu Persija yang akan main di sana. Woi, lawannya? Ya kita sih berharapnya lawannya harusnya kebayangnya misalnya ada Battle of Capital City gitu, Persija lawan Real Madrid misalnya. Waduh, gitu. Atau Persija lawan klub Inggris, klub dari London gitu misalnya. Kita nggak tahu. Memang untuk seprestis itu, yang memang pertandingannya juga memang harus se-hype itu gitu loh. Nah, itu tanggal 7 Mei. Ya. Tapi sebelumnya nih, bulan April udah diduluin tuh rumputnya sama tim Barcelona. Apa rasanya tuh? Ya, itu kan acara soft launchingnya JIS ya, itu ada IYC International Youth Championship. Ya rasanya sih memang kalau Jackmania melihat itu memang stadion yang memang awalnya diperuntukkan dan dijanjikan untuk Jackmania gitu loh.
memang yang pertama makai atau gunakan memang bukan Persija gitu loh. Tapi kan lagi ini adalah soft launching, yang artinya itu mungkin ada trial and error gitu loh. Saya juga mungkin melihat kalau saat itu Persija yang main dan Jackmania hadir dalam jumlah puluhan ribu, ya kita kan nggak tahu itu sudah siap apa belum stadionnya secara infrastruktur dan yang lain-lain gitu loh. Jadi memang mungkin harus dites dulu dan memang ditesnya dengan event lain yang di luar Persija gitu. Aku dengar katanya banyak The Jackmania yang agak kesel gitu. Kok bukan gue duluan sih yang main, ini kan rumah gue misalnya kayak gitu. Ya memang di teman-teman pun banyak timbul kekecewaan segala macam gitu. Tapi yang balik lagi bahwa di sini kita melihatnya bahwa ya stadion ini memang perlu dicoba dulu gitu loh. Dan aku pun sebagai ketua umum Jackmania melihat kalau stadion ini langsung dicoba oleh Jackmania dalam jumlah puluhan ribu atau katakanlah 30 ribu deh gitu loh. Ya kita nggak tahu resiko-resiko apa yang akan atau terjadi di jumlah situ kecil gitu loh. lah, kan Barcelona juga nggak bawa tim yang sekian ribu Ya, juga betul. gitu Nggak, kan. tapi kalau Persija nggak akan bisa kecil. Oh, iya. Karena kalau Persija yang Harus main datang pasti akan semua. yang datang pasti akan Oh, gitu. ribuan puluhan ribu. Iya, gitu. waktu 7 Mei berapa orang tuh datang? Kalau 7 Mei ini hanya invitation. Jadi kita nggak bilang itu acara trofeo, tapi kita acaranya bilangnya halal bihalal. Oke. Jadi hanya pengurus yang datang. Itu pengurus yang datang aja. Mungkin ada sekitar 4.000 sampai 6.000 yang datang. Itu pengurus ya, gitu loh. Jadi apalagi kalau memang eventnya adalah pertandingan bola, di mana kita udah 2 tahun nggak datang ke stadion. Jadi iya, memang 2 tahun, itu ya, jadi benar-benar. apa ya, momen romantisme dan kerinduan teman-teman untuk datang ke stadion. Dan mungkin ada hal-hal lain yang bisa terjadi. Jadi memang mungkin itu harus dijaga, harus trial and error dulu gitu. Oke, bentar lagi kan ya mungkin udah banyak yang sampai ke mimpi-mimpi gitu. Bentar lagi punya rumahnya gede, rumahnya bagus, rumahnya terbaik di Asia Tenggara. Ini ada ini juga nih tampilan juga dari internet. Banyak sih kalau Iya, mau dibuka banyak. Cuman ya kita nggak bisa buka semua. Iya. Nah ini boleh dibaca nih dari Bung Ferry ini, Iya. pendiri The Jackmania. Setelah 2 stadion lenyap, nih 2 stadion berarti apa dan apa? Stadion Menteng dan Lebak Bulus. Lenyap ya istilahnya. Iya. Lenyap karena dipakai buat infrastruktur yang lain. Iya, betul. Oke. Setelah 4 janji tak terbukti, 4 janji itu? Ya janji beberapa pemimpin yang membangun stadion untuk menggantikan stadion yang lenyap itu. Oke, 4 bisa disebutin nggak 4 tuh? 4 gubernur sebelum ini aja sebetulnya. Oh, setelah 4 janji tak Iya. terbukti. Akhirnya Jakarta kembali punya stadion pengganti yang jauh melebihi ekspektasi. Iya. Jauh banget. Jauh. Sejauh itu ekspektasinya. Sejauh itu memang. Oke. Nah, Mau ya dijelasin? karena memang stadion itu luar biasa megah, mewah dan keren sebenarnya sih itu. Banget. Keren Banget. Oke. Tapi lebih dari itu, nah ini nih. Akhirnya Jackmania punya seorang pemimpin yang tidak melakukan pembodohan lewat batu. Lewat batu itu maksudnya? Peletakan batu pertama, batu kedua, batu ketiga, batu keempat sampai batu beberapa berikutnya gitu loh. Oke. Atau kebohongan lewat janji. Nah, maksud dari kalimat yang dikuningin ini gimana? Ya kalau saya gini, Bung Ferry itu mantan ketua umum Jackmania juga, pendiri Jackmania juga memang sama apa sih yang dialami dengan beberapa Jackmania, bahwa kita dulu Persija punya stadion Menteng. Rumahnya stadion Menteng. Itu ya nggak tahu sih itu bisa diargumentasi itu punya siapa gitu. Tapi yang jelas rumahnya Persija satu adalah stadion Menteng. Artinya punya ruangan di situ, Iya, ada setiap ruang di hari sana. bisa didatengin Iya, gitu. di sana ada mes juga, ada lapangan latihan juga kan gitu loh. Oke. Nah, stadion Menteng digusur, pindah ke Lebak Bulus. Oke. Sempat berumah juga di situ. Berumah di Lebak Bulus. Beberapa tahun kandang Persija Lebak Bulus, kita harus pindah kandang ke GBK, beberapa pertandingan ke GBK kalau full. Karena memang Lebak Bulus itu kan hanya sekitar 15.000 ya. Artinya ketika penonton sudah tidak masuk ke kapasitas itu, ya mau nggak mau harus dipindah. Akhirnya kita pindah ke GBK gitu loh. Berumah di stadionnya. situ juga. Dalam arti rumah Enggak, kantor. kalau GBK itu kan punyanya negara ya, punya Seknek ya. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak nggak terlalu banyak ngapa-ngapain lah di situ. Tapi kalau di Lebak Bulus kan kita ada Secret Jackmania, satu di Lebak Bulus juga gitu loh. Di Menteng juga waktu itu sempat Di Menteng juga ada Secret Secret Jackmania juga Oke, gitu. terus? Jadi artinya memang yang betul-betul rumah ya Lebak Bulus dan Menteng. Oke, Gitu. Nah, oke. ketika Lebak Bulus dihilangkan menjadi MRT gitu loh, ya berarti kan kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Sementara saat itu yang ditagih adalah bahwa pemerintah itu atau pemerintah DKI itu harus mengganti Stadion Menteng. Bukan Udah stadionnya tapi rumahnya. Rumah, oke. Rumahnya kita di mana nih? Ada Gitu. janji itu. Ada memang Oke. ada gitu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta gitu loh. Artinya kan mau siapapun gubernurnya itu adalah janji pemerintah gitu loh. Jadi nah ketika itu sudah tidak terjadi di beberapa tahun belakangan,
ya alhamdulillah memang gubernur yang saat ini menunaikan lah janji itu untuk membangun stadion di Jakarta. Karena memang kita pernah kok, Jackmania itu pernah campaign bahwa teman-teman Jackmania di daerah kan banyak ya. Jadi kita suruh mereka datang ke stadion-stadion yang ada di wilayah mereka, kayak di Bali, di Malang, di Solo, di Semarang. Mereka foto tulisannya ini stadion kami, mana stadion kalian gitu. Tentu itu teman-teman Jackmania gitu loh, bahwa memang ya di setiap kota tuh pasti punya stadion, apalagi kota-kota besar. Sementara Jakarta mana stadionnya? Ada Jakarta Stadion, ada Stadion Cendrawasih, Ciracas, tapi itu kan skalanya kecil dan tidak bisa digunakan untuk pertandingan profesional atau internasional gitu loh. Nah sementara Jakarta memang yang katanya kota besar kok nggak punya stadion. Sementara stadion itu adalah ruang pertemuan, ruang interaksi, ruang komunikasi dari seluruh elemen masyarakat, khususnya sepak bola gitu. Oke. Nah ini yang dikuningin ini kan agak jelek juga nih ya. Melakukan pembodohan gitu. Emang melakukan pembodohan lewat batu peletakan, udah ada berapa kali pembodohan berarti yang peletakan batu? Ada 2 kali ya, kayaknya nggak salah ada 2 kali peletakan batu pertama. Dua kali peletakan batu yang pertama. Yang di mana dan di mana? Sama, di lokasinya sama kok. Lokasinya sama. Di mana maksudnya? Oh, oke. Cuma kan memang kalau kita ya istilahnya dulu stadion BMW lah ya. Kalau ingat stadion BMW ya itu di situ terus lokasinya. Emang 2 kali peletakan batu? Ada 2 kali. Ada 2 pemimpin yang melakukan peletakan batu itu. Di situ. Iya. Oke. Itu. Jadi ya akhirnya memang nggak kesampaian. Ya mungkin dengan segala dinamikanya gitu lah ya. Mungkin baru bisa selesai dan ditunaikan di era sekarang. Aku pengen menggarisbawahi pembodohannya itu loh. Pembodohan atau nggak menunaikan janji atau apa ya? Ya sebetulnya tidak menunaikan janji sih. Artinya memang seolah-olah itu akan dibangun, seolah-olah itu akan segera punya segala macam, tapi memang tidak dijalankan prosesnya gitu loh. Jadi nggak ada progresnya, cuma dibilang kita akan bangun stadion ini. Istilahnya gini, kalau orang melakukan seremonial aja itu kan kayak basa-basi ya. Jadi kayak seremonial untuk peletakan batu pertama segala macam, tapi habis itu next stepnya nggak ada, ya udah gitu loh. Itu yang mungkin kita anggap sebagai pembodohan. Oke. Nah pernah nanya nggak sama pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelumnya, yang tadi peletakan batu 1-2? Kalau nggak nanya ya curhat lah. Ya namanya juga anak ke bapak gitu. Pak kapan Pak rumah Pak gitu. Pernah nggak nanya? Sayangnya hubungan kita mungkin tidak kurang baik ya. Artinya tidak sedekat sekarang. Kalau yang dulu-dulu mungkin bahkan ada pemimpin yang sempat sangat berjarak lah dengan Jackmania gitu loh ya. Itu yang menyulitkan kita untuk komunikasi gitu loh. Nah kalau sekarang memang komunikasinya asik banget gitu loh. Asik dalam bentuk? Komunikasinya gitu loh. Jadi memang kalau kita ngobrol apa, kita paling contohnya adalah sering datang ke pertandingan Persija. Oh iya. Iya, gitu loh. Nah kalau yang sebelumnya ya bisa dihitung lah, gitu loh. Bisa dihitung jari lah kapan datangnya, atau mungkin ada yang nggak pernah datang gitu loh. Tapi kalau yang sekarang gubernur sekarang memang sering datang ke pertandingan Persija, sering support juga, sering. Bentuk support paling nyatanya itu adalah ketika 2018. 2018 itu kita tuh Persija tuh main hari Minggu, hari Sabtunya itu GBK dipakai untuk acara keagamaan. Which is itu banyak panggung dan lain-lain segala macam. Dan di mana itu nggak mungkin bisa selesai. Nah, GBK sudah menolak untuk Persija pakai hari Minggu. Sementara itu pertandingan terakhir menentukan juara. Jadi harus di GBK, nggak bisa nggak. Saat itu gubernur komunikasi juga dengan beberapa pihak dan dengan Jackmania, bisa nggak Jackmania bantu? Oke, akhirnya Jackmania bantu mengerahkan kurang lebih hampir 3.000 anggota kita untuk bantu beres-beres GBK. Dan alhamdulillah itu dan selesai jam 12 siang. Wow, jam 12 siang, main jam 4 sore. Berarti beres-beres dalam jangka waktu berapa jam tuh? Ada mungkin hanya 8 jam lah, karena kan selesai jam 10, jam 11 kita udah mulai bongkar sampai pagi, baru benar-benar clear itu jam 12 siang. Wow, tapi dibantu dibantu, jadi artinya dibantu juga artinya gitu dibantu juga dengan dinas kebersihan dan lain-lain segala macam. Artinya memang kita bersinergi lah. Nah, gubernur saat ini memang bisa bersinergi dengan Jackmania. Gitu ya, komunikasinya ada, kerjasamanya ada, jadi solusi juga ada gitu. Ya, karena kan memang kita kan bagian Jackmania itu adalah elemen masyarakat Jakarta yang mungkin yang paling solid gitu loh. Karena kalau kita ngomong bola, ya semua orang suka bola. Kita ngomong kebanggaan, ya kita ngomongin Persija gitu. Jadi memang Jackmania itu merepresent orang yang menjaga Jakarta melalui Persija sebetulnya. Dan ini yang ditangkap oleh pemimpin sekarang. Oke. Itu kan namanya JIS itu kan gede banget tuh. Ya, banget. Gede banget Oren gitu. lagi warnanya. Iya. Tapi dia bisa ganti-ganti warna kan, lampu-lampunya. Enggak, tulisannya signage-nya yang Jakarta International Stadium tuh oren lagi. Yang artinya apa? Ya Persija.
Dapat tuh. Oke, itu kan gede banget tuh. Bentuknya tau lah kalau orang yang lewat di situ kan. Itu pasti sampai lantai ke 35 ya kalau nggak salah tulisannya kan. Ya kan, kalau naik lift kan di situ pencet 35 atau berapa gitu. Enggak maksudnya. Lantai 5, lantai 6 ya. Tapi itu setara dengan hotel yang sampai 35 itu lebih lantai tinggi, kan. lebih tinggi dibandingin GBK setahu saya. Iya, karena dia bentuknya ke atas, sementara GBK kan gepeng gitu. Ketika datang ke sana, para pengurus Jackmania datang gitu. Itu dari ruangan yang sekian lantai gitu, udah nandain belum? Nanti di lantai ini ya, ruangan yang ini gitu, supaya sekretnya atau di sini, yang sini gitu. Oh, belum. Karena memang komunikasi itu sudah ada rencana untuk The Jackmania menggunakan ruang-ruang yang ada di JIS itu sudah ada. Tapi kan balik lagi bahwa JIS itu kan dikelola oleh Jakpro. Jakpro itu kan entitas bisnis ya. Jadi kan mungkin tidak bisa sembarangan juga. Takutnya kan kalau Jakpro main asal menyerahkan saja tanpa ada komunikasi dan agreement yang tepat, nanti bisa salah satu pihak pasti kena gitu loh. Entah kena audit atau segala macam lah, itu urusan yang lain lah gitu. Tapi ini kita sedang komunikasi untuk ada ruang untuk Jackmania di Stadion JIS. Oke, tapi gitu kemungkinan kesana itu berapa persen ya? Maksudnya 80%. Nggak mau lagi kan kejadian, udah dikasih mimpi terus nggak jadi lagi, kita nggak punya sekret di sini sama sekali. Kalau sekretariat sih mungkin akan sangat mungkin ada di situ ya, 80% lah ada di situ. Tapi mungkin konsepnya bukan sekretariat, karena kalau sekretariat kan pasti akan repot ya di sana. Sekarang kita sekretariat ada di Plaza Festival gitu loh, memang ada di tengah Jakarta juga, di mana itu tempatnya merepresent juga gitu. Jadi teman-teman yang dari wilayah mana-mana bisa ke sana tuh lebih enak gitu. Kalau JIS kan memang butuh effort agak panjang ya untuk ke sana itu. Tapi kalau untuk ruang untuk Jackmania 80% lah. 80%. Ya sisanya tinggal ini aja, agreement legalnya aja sih sebetulnya. Oke, jadi kendala gede sih nggak ada ya. Nggak tinggal ada. agreement, serah terima Ya, nanti betul. kayak gitu-gitu. Nah, The Jack itu kan yang aku lihat nih, mereka tuh kayak yang suka datang tuh gerombolan rame-rame gitu kan. Ada yang sewa dulu sih Metro Mini ya. Kalau sekarang nggak tahu apaan. Masih bis sih masih. Tapi udah Metro Mini udah nggak ada kan? Lah ya. Mungkin Patas mungkin masih ada. Nah, aku kan pernah ke sana juga tuh, namanya akses ke sana emang nggak gampang ya. Maksudnya MRT belum nyampe gitu kan. Terus kalau bis-bis Transjakarta juga udah ada belum? Lewat itu ya. Haltenya sudah ada ya. Haltenya sudah ada, halte Transjakarta sudah ada. Yang masuk langsung ke situ ya, udah ada. Itu di Taman Bemo itu. Udah ada di situ. Terus MRT belum ada, kereta belum kereta. Ada. Jalur keretanya ada tapi stasiunnya belum ada. Buat turun ke situ yang memudahkan teman-teman The Jack turun itu belum gitu ya. Jadi kalau mau menuju ke sana, apa aja yang harus dibenerin nih mumpung pada denger? Ya infrastruktur pendukungnya sih. Yang pertama transportasinya itu loh. Yang kedua lahan parkir. Parkir. Oh, parkir kurang ya? Ya, artinya gini, kan culture follow system ya. Maksudnya kalau sistemnya itu sudah dibentuk, pasti culture-nya akan ngikut. Nah, saat ini kebiasaan dan culture-nya teman-teman Jackmania itu nonton pasti tadi rame-rame dan pakai kendaraan yang disewa, kendaraan besar, bis segala macam. Kenapa? Karena memang dulu di Lebak Bulus seperti itu. Di GBK juga seperti itu. GBK kenapa gitu? Karena memang lahannya besar, lahan parkirnya besar, ada parkir timur, Plaza Barat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau mau switching ke teman-teman Jackmania menggunakan transportasi massa, ya artinya kan transportasi massa itu harus siap dulu. Iya. Kalau belum siap kan nanti akan jadi kasihan, akan jadi masalah selanjutnya gitu loh. Kalau teman-teman naik Transjakarta semua, oke. Kalau Persija main di sana full 82.000. Ketika pertandingan mulai nggak ada masalah, tapi ketika pertandingan selesai bubarannya orang keluar puluhan ribu di waktu yang sama, malam pula misalnya. Nah itu pasti akan ada banyak resiko-resiko yang terjadi. Jadi memang itu juga kadang yang harus juga disiapkan oleh pemerintah. Selain stadionnya udah oke, fasilitas penunjangnya juga harus oke juga gitu sih. Itu ya salah satu fasilitas penunjang gitu ya. Kalau datang ke sana, stadion dan ya tempat parkirnya udah oke ya, maksudnya udah rapi lah ya. Secara looks bagus banget dan secara secara penempatan oke lah semuanya. Lingkungannya luar. Iya, lingkungan itu kan memang pasti ada pasti ada masalah juga ya gitu. Tapi kan masalah itu kan pasti bisa kita urai dan kita bisa selesaikan. Nah, makanya tergantung nanti bentuk infrastruktur penunjang itu seperti apa sih, itu nanti kita akan sesuaikan gitu. Karena memang waktu itu ketika acara ulang tahun Jackmania bulan Desember kemarin, Pak Gub kita undang, Pak Gub hadir, Pak Gub berpesan untuk teman-teman Jackmania
gunakan transportasi massa jika main di JIS. Pesannya beliau seperti itu. Udah ada pesan-pesan. Sudah apalagi pesan Udah, yang itu disampaikan aja Gubernur. sih. Itu aja. Penasaran aja untuk teman-teman tolong The Jack. dijagain JIS-nya gitu. Terus gunakan transportasi massa, ini kebanggaan kita semua segala macam gitu-gitu gitu. Jadi memang ya udah kalau kita mau switching ke sana, ya berarti kan memang harus siap juga nih transportasi massanya seperti apa, gitu. Karena itu rumah sendiri dijagain ya, itu Ya. yang namanya curah-coret apa segala Ya, macam nggak betul. boleh ya berarti. Kalau itu rumah sendiri makanya Iya kalau bisa kan? memang cepat-cepat itu jadi rumah kita. Kode nih kode.